Ini kok bisa berlobang seperti ini gimana ceritanya nih? Ya karena arusnya yang terlalu deras itu, Pak. Jadi menghanyutkan tanah-tanah yang ada di sini. Hmm. Yang utama dari pondasi dan beteng yang ada di sini. Berarti sewaktu-waktu ini bisa ambrol ya? Bisa sewaktu-waktu kalau ada banjir susulan yang dikhawatirkan, yaitu. Oh, kondisinya seperti ini ya, seperti apa? Tanahnya dan pondasinya nggak ada, penahanan juga nggak ada. Nggak ada, kosong. Nah, baiklah pemirsa, ini kami berada di lokasi dampak banjir yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022. Nah, ini kebetulan ada seorang warga bernama Mas Nur Setio. Ini persis di selatannya itu rumahnya beliau yang menjadi korban banjir. Nah, tempat beliau berdiri ini merupakan pondasi dulunya seperti yang Anda lihat, seperti itu. Jadi kita akan tanya-tanya dulu seperti apa. Oke. Assalamualaikum Mas Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mas Setio, mau nanya nih, tempat Anda berdiri saat ini, bisa Anda ceritakan dulu itu apa dulu itu? Ini pondasi dan tembok tinggi, Pak. Sekitar 2 meteran. Berarti di atas kepalanya jenengan Iya, tadi? di atas kepala, lebih tinggi lagi segini. Oh. Tujuannya begitu tinggi apa dulu itu? Untuk mengantisipasi untuk tidak ada pencurian. Dulu sini banyak ayam-ayam yang sering Oh, hilang. jaga-jaga yang antisipasi Nah, masalah banjir untuk juga ya, air ya. keamanannya. Nah, terus sekarang posisinya kan roboh itu ya. Itu apakah dampak banjir atau bagaimana itu? Ini dampaknya banjir, murni dampak banjir. Hmm. Gimana ceritanya Mas dia kok bisa sampai roboh seperti itu? Robohnya itu terkena arus yang deras dari selatan. Jadi jembatan yang dari sana itu meluber karena tertutup bambu. Dia naik ke selatan, ikut ke jalan yang masuk ke rumah saya. Artinya persis di sebelah Mas Setio ini posisinya ini roboh berarti ya? Roboh. Roboh. Roboh dan tidak patah sama sekali. Oh, sampai patah gitu ya? Sampai Iya, nggak patah ya, utuh enggak ya? utuh, Utuh. Itu ketendang air berarti? ketendang air. Seberapa keras sih bisa sampai merobohkan pagar yang begitu kuat untuk pelengsengan penada air ini atau benteng pertahanan? Kurang tahu kalau masalah tekanannya, kurang tahu sampai menjadikan kayak gini karena air terus masuk ke dalam rumah, ke dalam pekarangan saya itu. Oh gitu. Rumahnya Mas Setio termasuk korbannya ya? Korban. Oke. Mas, kalau sebelah kanan itu dulu tembok pelengsengan, ya kan, penahan Iya. air lah ya. Terus sebelah kiri sampean selatannya itu sampai habis gitu apa juga di bawah air Di bawah banjir? arus air sini. Dulu suasananya seperti apa, Mas? Iya, ada tanaman pisang, terus terutama nangka ini. Ya ceritakan coba seperti apa waktu itu banjir sehingga Jadi merusak meluluh lantakan itu. pusaran airnya itu pas di bawah nangka sini untuk menjebolkan tembok yang ada di sebelah kanan saya. Berarti lubangnya tanah itu juga di bawah air banjir Iya, juga air ya? banjir. Begitu banjir, sungai sini kok kecil. Saya kaget setelah saya lihat ternyata di sana itu ada bunga Ketutup bambu itu ya, itu. ketutup barongan Barungan bambu bambu ya. itu. Nah, terus seberapa parah Mas dampak ditimbulkan khususnya di sepanjang pelengsengan ini, Mas? Ya parahnya ya kayak segini ini, Pak. Sampai kita nggak bisa mengatasi, ya kami memohon kepada segenap apa itu? Ya dinas terkait. Dinas terkait, kami memohon untuk sesegera mungkin untuk mengantisipasi daerah sini juga dan daerah yang lainnya yang ada di kampung kita itu. Oke, Mas, di timur sampean itu juga kayaknya pondasi rumah atau bangunnya itu kan mentongkrong gitu. Di bawahnya Iya, udah nggak ada iya, penahanan. iya, Mas. Coba kita menuju ke sana, Mas, pelan aja, Mas. Baik pemirsa, ini sekarang kita menuju ke lokasi
dampak banjir yang sampai sekarang belum tertangani oleh dinas-dinas terkait ya. Ini seperti yang Anda lihat, ini hancur lebur bangunannya. Nah ini berlobang seperti oke. Coba situ aja mas, situ aja mas. Ini kok bisa berlobang seperti ini gimana ceritanya nih? Ya karena arusnya yang terlalu deras itu, Pak. Jadi menghanyutkan tanah-tanah yang ada di sini. Yang utama dari pondasi dan beteng yang ada di sini. Berarti sewaktu-waktu ini bisa ambrol ya? Bisa sewaktu-waktu kalau ada banjir susulan yang dikhawatirkan, yaitu. Wah, kondisinya seperti ini ya, seperti apa tanahnya dan pondasinya nggak ada, penahanan juga nggak ada. Nggak ada, kosong. Nah, coba agak ke timur lagi itu kondisi, kepingin tahu itu. Nah, pemirsa, kita lihat sepanjang rumah milik siapa ini, Pak? Ini rumah Pak Samiran, ini rumah Pak Slamet. Oh, 2 warga ya? Ya, 2 warga. Nah, ini pemirsa, seperti yang Anda lihat, ini ada apa? Bangunan tanah sudah habis di hantam banjir sampai. Loh itu di apa? Bambu-bambu itu untuk anu ya? Untuk apa namanya? penyangga dapur. Penahan Dapur. Nah ini pemirsa luar biasa, menilai kehancurannya ini seperti ini yang ditimbulkan. Oke mas, bisa ceritakan mas itu yang sampai hancur kayak gitu mas? Hancur kayak gini ya? Ya, hancurnya kayak gini ini. Ini untuk MCK-nya ini. Masa MCK masa kayak gini nih, Pak. Ini hancur ya, langsung kali. Berarti ini di bawahnya ini kayak gitu itu Iya. Sudah lubang-lubang parah ya? Parah ini, Pak. Oh. Berarti bambu itu fungsinya apa itu bambu? Untuk penyangga nih dapur. Penyangga untuk cuci piring. Tempat-tempat dapurnya ini. Oh. Wah, pemirsa, ini coba kita lihat ini bangunan ini sudah tinggal menunggu robohnya karena pondasinya nggak ada. Sementara dibantu oleh bambu ya. Ini rumahnya siapa ini Pak? Pak Slamet. Pak Slamet. Ya mudah-mudahan pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait ini ada terketuk hatinya bagaimana keresahan warga akibat banjir 17 Oktober lalu ini seperti ini dampak yang ditimbulkan itu. Oke. Terus kalau timurnya itu agak ke timur lagi aman Mas dia ya? Ya ini bongkahan dari sini, Pak. Dari dapur sini. Oh gitu. Bongkahan dari dapur sini. Ini belum dibenahi ini kalau memang belum menunggu bantuan atau bagaimana? Ya memang menunggu bantuan rakyat sini, Pak, untuk sesegera mungkin dari pemerintah daerah ya. Iya. Yang dikhawatirkan warga sini yaitu banjir susulannya itu tadi. Oke. Ada pesan mungkin Mas Setia melihat kondisi seperti ini yang begitu mengkhawatirkan, mungkin ada pesan buat pemerintah atau ya, untuk rakyat sini dan masyarakat sini untuk segera mungkin untuk bisa merilis untuk tempat ini, Pak. Gitu ya. Oke, ada lagi mungkin? Ya untuk sekarang cukup sekian. Oke, pemirsa, itu tadi permohonan dari Mas Setio mewakili warga Perum Sutri, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan dengan melihat kondisi real sampai saat ini belum tertangani oleh pihak terkait, ini akan menggugah hati nuraninya sehingga segera masyarakat sini terobati, tidak trauma lagi. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan semua akan menjadi baik-baik saja dan segera tertangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.